Pernahkah kita terpikir bagaimana negara-negara mengatur pajak perdagangan global yang begitu kompleks? Mari kita bahas bersama aku, Elsa Desi Burian. Kebijakan ini bisa sangat beragam dan pastinya sangat berdampak pada sistem ekonomi global. Dan pada kesempatan kali ini kita mau bahas satu tarif nih, yaitu resiprokal. CNBC menjelaskan tarif resiprokal atau tarif timbal balik adalah pajak atau pembatasan perdagangan yang dikenakan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai respon tindakan serupa yang dikenakan oleh negara tersebut. Bahasa kasarnya nih ya, tarif balas dendam. Lalu tujuannya apa? Tarif ini seringkali dianggap untuk menciptakan kesetaraan, keadilan perdagangan, dan sebagai alat negosiasi dalam hubungan ekonomi antar negara. Namun, implementasinya tidak sesederhana itu. Baru-baru ini, kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat itu sangat menarik perhatian dunia, termasuk Indonesia. Pertanggal 9 April 2025, tarif ini juga diberlakukan ke negara kita, yaitu Indonesia, sebesar 32%. Trump mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang adil dan melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Lalu, bagaimana respon Indonesia? Pemerintah Indonesia merespon kebijakan ini dengan melakukan serangkaian negosiasi bilateral, seperti yang dijelaskan dalam artikel Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Upaya negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu, apa tuh dampaknya? Bayangannya begini, kebijakan tarif yang dibuat oleh Donald Trump ini membuat negara-negara seperti Indonesia tarif pajak yang tinggi membuat biaya ke negeri Paman Sam itu menjadi mahal, yang membuat barang-barang yang terjual di Amerika Serikat menjadi lebih tinggi harganya, dan itu mengakibatkan sedikitnya peminat barang-barang dari Indonesia sendiri. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, bahkan Cina juga ikut merasakan dampaknya. Jika ini terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya inflasi, dan juga kurangnya investor asing di negara tersebut. Bikin takut mulu. Kita harus apa dong? Ya, oke. Dari aku punya 3 solusi yang bisa kita lakukan. Pertama, sebagai mahasiswa, sesimpel kita belajar dengan baik dan memahami dengan baik bagaimana itu perekonomian dunia. Dengan ini, kita bisa menjadi bekal untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Dan harapannya, kita sebagai mahasiswa boleh melanjutkan tombak estafet ini ke jenjang yang lebih baik lagi. Dan jangan salah, kita sebagai mahasiswa ini mempunyai hak istimewa. Contohnya demonstrasi mungkin, namun pada praktiknya mahasiswa itu tidak melakukan hal itu. Malah mereka lebih banyak mempersiapkan masa depan dengan kata-kata kabur aja dulu. Miris, yes, namun itulah yang terjadi di negara kita. Yang kedua, kita sebagai warga negara Indonesia atau WNI, jika kamu saat ini orang-orang yang berkecukupan, please jangan ego. Misalnya, keluarga kamu atau mungkin kamu sendiri memiliki PT sawit. Mulai pikirkan bagaimana membangun produk sendiri, perusahaan sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Ubah mindset bahwa barang luar itu lebih bagus daripada produk lokal. Kampungan tahu. Lagi pula produk lokal sekarang itu udah bagus-bagus banget kok. As yourself. Please sadar, Indonesia itu negara kamu sendiri, negaraku sendiri. Ibaratnya seperti rumah. Rumah itu memiliki penghuni, dan penghuninya sendirilah yang menghina rumah itu. Bagaimana negara-negara lain ingin percaya kepada Indonesia jika isinya sendirilah yang menjelekkan Indonesia? Dan stop normalisasikan kata kabur aja dulu. So, dari pembahasan kita kali ini, kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya tarif resiprokal itu adalah satu alat yang tujuannya untuk menstabilkan perekonomian. Namun, itu pada implementasinya dapat memicu kerisuhan, bahkan sampai ke perang perdagangan. Bagaimana nih pendapat kamu tentang tarif resiprokal? Apakah ada satu hal lagi yang bisa kamu lakukan sebagai mahasiswa, warga negara Indonesia, atau sebagai dirimu sendiri? Atau jangan-jangan kamu itu tim kabur aja dulu?